Saudara, hari Senin menjadi hari pertama perkantoran di Jakarta boleh kembali beroperasi meski masih dibatasi sebanyak 50%. Namun kepadatan masih terjadi saat waktu pulang kantor. Di Stasiun Sudirman di jam pulang kerja pada hari Senin kemarin dipadati para penumpang hingga keluar stasiun. Di hari pertama masa transisi PSBB, petugas stasiun dan polisi langsung memantau dan mengingatkan kepada penumpang agar menjaga jarak aman. Menurut polisi, meski stasiun dipadati penumpang, KRL hanya bisa mengangkut separuh dari kapasitas gerbong kereta sesuai protokol pencegahan COVID-19. Sementara penumpukan penumpang juga sempat terjadi di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pihak stasiun untuk lebih detail dalam mengatur penumpang seperti menambah batas garis antrean agar tak terjadi penumpukan. Bima Arya berharap perusahaan di Jakarta melakukan pengaturan jam kerja bagi karyawan yang berangkat dari Bogor. Kita pantau bagaimana jalannya hari penerapan tatanan PSBB transisi di KRL khususnya di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Sagita. Selamat pagi Abel. Abel, kemarin Anda memantau bagaimana jalannya PSBB transisi di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Kepadatan kemarin terjadi di sana. Kemudian bagaimana dengan hari ini, apakah juga tampak petugas yang berjaga untuk menertibkan terkait dengan protokol kesehatan? Iya, baik. Selamat pagi Yan dan juga saudara. Untuk hari ini di Stasiun Bogor khususnya masih terlihat ada antrian namun tidak menumpuk seperti hari sebelumnya. Karena di jam yang sama ini kemarin ada 6.000 penumpang yang ingin menaiki calon penumpang yang ingin menaiki KRL. Namun untuk hari ini hanya ada 4.000 di jam yang sama. Dan kemarin juga sempat ada kunjungan atau tinjauan dari Wali Kota Bogor. Dan hari ini juga ada tinjauan dari Wali Kota Bogor dan sudah bersama saya Wali Kota Bogor Bima Arya. Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih live di Kompas TV, Pak. Pak, bagaimana Pak dari tinjauan untuk pagi hari ini dengan adanya Stasiun Bogor ini dan juga bagaimana Pak dengan antrian yang masih panjang tentunya Pak? Hari ini relatif lebih cair daripada Senin karena memang kalau Senin itu karakter penumpangnya beda, banyak yang mingguan. Jadi Senin berangkat ke Jakarta, tinggal di Jakarta sampai akhir minggu. Jadi menurut data hari ini tidak sebanyak kemarin dan relatif lebih cair sebetulnya. Lalu sebenarnya bagaimana sih Pak antisipasinya sendiri dari pihak stasiun dan juga KCI mungkin sudah bisa dikonfirmasi bagaimana mereka mengantisipasi adanya lonjakan yang mungkin akan terjadi lagi di hari Senin karena tadi Bapak sempat mengatakan bahwa hari Senin memang perilakunya sangat meningkat. Kunci utamanya menurut saya di pengaturan jam kerja karena ini belum sampai 50% penumpang. Kalau sudah 100% penumpang, kantor sudah dibuka semua, 20.000 penumpang yang berangkat dari sini, maka ini akan semakin penuh. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Kuncinya adalah komuters yang kerja di Jakarta, ini jam kerjanya harus diatur sehingga tidak menumpuk semua. Semalam kami melakukan video conference dengan Pak Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Kepala Daerah, dibahas opsi untuk membagi jam kerja menjadi 2. Jadi jam 8 pagi dan jam 11 pagi. Jadi sehingga nggak numpuk ya. Saya kira itu solusi utama. Selain menyediakan alternatif bis pengangkut bagi karyawan oleh kantor-kantor dan juga menambah petugas di stasiun. Boleh bagi Pak untuk bis di stasiun itu bagaimana Pak? Jadi akan sangat membantu sebetulnya kalau kantor-kantor di Jakarta juga semaksimal mungkin menyediakan layanan antar jemput. Ya, tidak harus mangkal di stasiun ya, tetapi bisa di titik-titik tertentu dengan target karyawannya. Nah, ini akan sangat mengurangi di sini. Kalau 20.000 dengan sistem seperti ini nggak bisa. Jadi mesti dibantu semua. Oke, baik Pak. Sebenarnya ini saya juga mau bertanya tentang bagaimana kesiapan dari Bogor sendiri untuk menghadapi new normal, Pak. Kuncinya adalah protokol kesehatan. Ya. Jadi toko sudah dibuka, rumah makan sudah dibuka, tetapi kalau kami lihat nakal, tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak jaga jarak, itu kami evaluasi bahkan mungkin kami tutup. Minggu ini kami mulai mengevaluasi kesiapan mal. Jadi hari ini saya akan meninjau satu mal yang
sudah menyodorkan konsep protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatannya oke, kami keluarkan izinnya. Tapi kalau enggak, kami tunggu sampai siap. Jadi mal ini bertahap. Jadi enggak sekaligus, tergantung kesiapan masing-masing mal. Oke, terima kasih Pak Bimaria untuk live-nya di Kompas TV. Terima kasih. Dan Niluh kembali ke studio. Baik, Abel, tadi sempat Anda mewawancarai Bima Arya, begitu. Apakah Anda juga bisa sebutkan, karena memang pada masa PSBB transisi ini ada aturan-aturan tambahan terkait mereka yang ingin menaiki komuter lain ataupun KRL, termasuk bagi balita dan lansia. Apabila memang ada penumpang yang sudah terlanjur ke stasiun, mereka lansia dan juga balita, apakah mereka diminta kembali pulang atau seperti apa mekanismenya? Ya, Yan dan juga saudara, memang untuk lansia dan juga balita yang ingin menaiki KRL pada jam-jam yang memang sudah ditentukan sebenarnya oleh pihak stasiun, mereka ditentukan ini sebenarnya untuk pukul 10 hingga pukul 14 siang saja untuk lansia. Dan untuk balita memang sudah ada larangan untuk mereka tidak diperkenankan menggunakan KRL. Namun bagi balita yang memiliki urgensi atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mereka tetap bisa menaiki KRL dengan izin petugas. Ini dengan cara dari orang tua atau pihak dari balita tersebut ini menjelaskan bagaimana urgensinya dan bagaimana mendesaknya kebutuhan mereka sehingga mereka harus menaiki KRL di tengah pandemi COVID-19. Namun untuk lansia memang ini tidak diperkenankan menaiki KRL di jam-jam yang sudah ditentukan, yakni di jam-jam sibuk seperti jam sekarang ini hingga nanti pukul 9 ini lansia tidak diperkenankan karena mereka sudah dijadwalkan boleh menggunakan KRL pada pukul 10 hingga pukul 2 siang saja nanti, Yan. Abel, ada perbedaan kepadatan calon penumpang di stasiun dibandingkan dengan hari kemarin. Apakah ini juga terkait dengan protokol kesehatan yang semakin ketat dilakukan oleh petugas? Bagaimana Anda bisa melihat ini? Apakah juga petugas berjaga semakin banyak di stasiun atau memang sama saja seperti kemarin? Ya, Yan, memang tidak jauh berbeda dari kemarin untuk personel yang diturunkan di stasiun Bogor ini. Namun untuk kepadatan dari penumpang memang sangat jauh berbeda karena perilaku dari penumpangnya sendiri ini berbeda setiap hari Senin dan juga hari-hari yang lain. Di hari Senin mereka akan jauh lebih padat dan memadati stasiun KRL Bogor ini karena mereka harus bekerja dan kembali ke Jakarta. Namun apabila hari Senin ini memang bisa dibedakan karena mereka yang bekerja di Jakarta tidak kembali ke Bogor pada hari Senin. Begitu, Ian. Baik, terima kasih Abel Sagita, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Stasiun Bogor, Jawa Barat.